Perkenalkan, saya Alfi Ramadhani sebagai narator, Rahmat Ramadhani Pangestu sebagai Dr. Wahidin Sudirohusodo, Muhammad Noval Adani sebagai Dr. Sutomo, Iwan Rara Kristanta sebagai Dr. Gunawan Mangunkusumo, dan Rizky Aan Febrianto sebagai Dr. Suraji, dan juga Raden Adipati Tirto Kusumo. Pada tahun 1906 sampai 1907, Dr. Wahidin melakukan propaganda dengan berkampanye berkeliling Jawa. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan martabat dan kehormatan rakyat. Peningkatan ini membentuk Dana Pelajar yang merupakan lembaga untuk membiayai pemuda cerdas yang tidak lanjut sekolah. Pada salah satu kampanyenya, ia melakukan kunjungan ke Stovia dan menyerukan gagasan kepada mahasiswa Stovia untuk membuat suatu organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan derajat bangsa. Saudara-saudaraku sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Pada abad ke-19 ini, kita dirundung oleh berbagai permasalahan yang sangat besar. Salah satunya adalah aksi eksploitasi kolonial Belanda terhadap kita. Apakah kita diam? Tidak, kita akan lawan dengan cara yang intelektual dan juga brilliant. Dengan pendidikan, cara itu akan terlaksana. Maka pendidikan, mari kita wujudkan pada bangsa tercinta ini ke depannya. Sekian dari saya. Salam sejahtera untuk kita semua. Permisi Pak Wahidin, perkenalkan nama saya Sutomo, salah satu mahasiswa Stovia. Saya telah mendengarkan dan tertarik dengan pidato yang telah Bapak sampaikan. Saya setuju bahwa kita memerlukan solusi untuk menangani masalah keterpurukan di bangsa ini. Baik Sutomo, sebagai generasi muda kita harus memikirkan nasib bangsa ke depannya. Pendidikan adalah poin utama dalam meraih kemerdekaan itu sendiri. Kita bisa melihat terhadap bangsa-bangsa lain. Sebelum mereka merdeka, apa yang mereka benahi? Yaitu pendidikan. Maka pendidikan di bangsa ini harus ada yang mengatur, harus ada yang mewadahi, yaitu sebuah organisasi. Maka organisasi di sini sangat perlu untuk diwujudkan pada bangsa tercinta ini. Itu Sutomo. Baik Bapak, terima kasih atas sarannya. Segera saya dan pemuda-pemuda lainnya akan membantu bangsa ini dalam melewati keterpurukan. Ide Dr. Wahidin diterima dan dikembangkan oleh Dr. Sutomo. Kemudian, Dr. Sutomo mulai mengumpulkan teman-temannya, yaitu Dr. Gunawan dan Dr. Suraji, untuk diajak membahas pembentukan suatu perkumpulan dalam mengatasi masalah bangsa. Selamat pagi semuanya. Terima kasih telah bersedia hadir dalam perkumpulan pagi hari ini. Selamat pagi, Sutomo. Selamat pagi, Sutomo. Ada apa ini, Sutomo? Kenapa kita semua dikumpulkan di sini? Apa ada hal penting yang akan kita bahas? Ya, saya berencana mendirikan suatu organisasi agar bangsa ini menjadi lebih baik. Mengingat keadaan bangsa ini sangat memprihatinkan. Jadi, organisasi seperti apa yang akan kita bentuk untuk mengatasi masalah itu? Organisasi ini akan bergerak di bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Serta yang paling penting, organisasi ini tidak dipengaruhi oleh Belanda. Ide yang sangat bagus itu, Sutomo. Melihat kondisi bangsa kita saat ini yang sangat kacau dan mengenaskan. Karena dikuasai oleh Belanda, banyak pemuda yang tidak dapat melanjutkan pendidikannya. Saya setuju untuk membentuk perkumpulan ini. Lantas, mau diberi nama apa organisasi yang akan kita buat ini? Terkait nama organisasi, saya memiliki dua usulan nama, yaitu Eko Projo dan Budi Utomo. Terkait Budi Utomo sendiri memiliki arti, yaitu dari kata Budi yang artinya perilaku yang baik, dan Utomo yang artinya utama, sangat baik, dan mulia. Sehingga diharapkan organisasi ini dapat sesuai dengan namanya, yaitu memberikan perilaku yang baik dan mulia. Bagaimana? Apakah setuju dengan usulan nama yang saya berikan? Saya lebih setuju dengan nama Budi Utomo. Ya, saya lebih setuju dengan nama Budi Utomo. Baiklah,
Terima kasih semua atas kehadirannya pada pertemuan kali ini. Budi Utomo mulai menata organisasinya dengan melakukan kongres pertamanya pada tanggal 3 sampai 5 Oktober 1908 di Yogyakarta. Dalam kongres ini, Dr. Wahidin terpilih sebagai ketua kongres dan Raden Adipati Tirtokusumo dipercaya sebagai ketua pertama Budi Utomo. Baik, saudara-saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana organisasi ini ke depannya. Silahkan yang mau berpendapat. Bagaimana dengan pemilihan ketua? Kita memilih satu orang untuk menjadi ketua di organisasi ini. Karena menurut saya, keberadaan ketua sangat penting untuk mencapai tujuan di sebuah organisasi. Saya setuju dengan pendapatmu, Gunawan. Bagaimana kalau Raden Adipati Tirtokusumo menjadi ketua Budi Utomo? Apakah Raden Adipati Tirtokusumo berkenan? Terima kasih telah memberikan kepercayaan kepada saya. Saya dengan senang hati menerima tawaran sebagai ketua Budi Utomo. Semoga organisasi atau perkumpulan ini dapat mengatasi masalah pendidikan, sosial, budaya, dan ekonomi di bangsa ini. Pergerakan Budi Utomo menjadi tonggak baru kebangkitan bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan di bidang sosial, budaya, dan juga pendidikan. Hari lahirnya Budi Utomo ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tahunnya, tepatnya pada tanggal 20 Mei.